direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah dan kita akan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman, sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar.
Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Nggak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Live yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Live yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja.
Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya, boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang, kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya.
Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita akan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender, boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin.
Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya, biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Nggak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saja ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Live yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Live yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan.
kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya.
Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah, ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita akan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender, boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman.
Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Nggak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Live yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat.
Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut, kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget, sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya.
Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya.
dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata, boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita kan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender, boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman, sayang banget karena baru 1 kali goreng.
Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Nggak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong,
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Life yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut, kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget, sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya, dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata, boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung.
Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah dan kita kan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Nggak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saja ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Live yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Live yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget, sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya.
Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass elektrik blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena memang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah.
Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedes boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah dan kita akan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Gak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong.
dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Live yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut, kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Live yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak.
Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu. Emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget. Seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar gak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat. Dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah. Padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur. Apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja. Dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget,
nggak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya, atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita akan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender, boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-letup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Gak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya.
Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya, karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Life yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget, sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka.
Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman.
Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar gak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah, padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur, apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya.
Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita kan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender, boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Gak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman gak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Life yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya, boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang, kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan, ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya.
Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar gak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat. Dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur.
Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah. Padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur. Apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita kan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Gak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain, misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja.
Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Life yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi.
Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman.
Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar gak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat, boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat
dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah. Padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur. Apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja. Dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita kan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Nggak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya. Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan, bisa diganti dengan bahan lain. Misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget.
Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan, dah nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur, jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Life yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin. Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut.
goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya.
Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ikan lagi, masak enak lagi. Kali ini aku punya ikan kembung Banyar. Udah dibuang isi perut dan juga insangnya, serta udah direndam pakai air perasan, jeruk nipis dan garam supaya tidak amis ya. Kemudian potong-potong ikan kembungnya. Kali ini aku buang ekornya biar nggak rame ya teman-teman. Kalau mau ikannya diutuhin juga boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, kita akan marinasi ikan dengan bumbu. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Oke, setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh juga. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh aja ya. Dibalur-balur sampai merata. Boleh sih ditambahin sedikit air biar lebih cepat meresapnya. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya. Baru setelah itu panaskan minyak dan kita goreng ikannya sampai matang. Kalau teman-teman takut minyaknya itu nyiprat,
boleh tambahkan tepung terigu ya, ditaburkan ke dalam minyak 1 sendok teh gitu aja. Karena membantu mengurangi kadar air dalam ikan sehingga minyaknya itu bakal anteng. Oke, dimasukin semuanya juga muat dan kita jangan balik-balik dulu sebelum ikannya itu garing ya, biar ikannya itu nggak hancur. Kadang kan kita gatel pengen segera balik-balik gitu ya, takut gosong atau apalah. Padahal ikan itu kalau belum garing dibalik malah dia tuh dagingnya malah lengket atau hancur. Apalagi kalau kita pakai wajan yang nggak anti lengket ya. Tapi ini aman aja karena aku baliknya cukup sekali aja. Dan nunggu udah garing. Oke, setelah matang merata di semua sisinya, kita bisa angkat dan tiriskan si ikannya. Tuh kan cakep banget, gak ada yang ngelopek dari daging si ikan kembungnya. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada jahe 1 potong aja. Kemudian ada kemiri, aku pakai 6 butir. Kemirinya udah tak bakar ya atau disangrai dulu biar wangi. Kemudian tomat 1 buah. Lalu ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 15 siung. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu ada cabai keriting, aku pakai 20 buah. Dan kita akan blender aja sampai halus ya. Kalau teman-teman males bumbunya di blender boleh deh diulek. Oke, menggunakan sisa minyak tadi udah dikurangi ya teman-teman. Sayang banget karena baru 1 kali goreng. Langsung aja ditumis bumbunya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Diaduk-aduk pakai api agak kecil aja biar nggak meletup-meletup ya. Oke, setelah bumbunya itu agak wangi, tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita bisa tambahkan santan ya teman-teman. Oke, untuk santannya itu sedikit aja, aku pakai kurang lebih 150 ml, jadi yang kental gitu aja. Karena aku mau olahan ikan hari ini tuh nggak berkuah. Jadi kalau teman-teman maunya itu ada kuahnya lebih banyak, boleh ditambahin lagi untuk santannya. Oke, ini diaduk-aduk sampai dia itu merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu ikannya dimasukin. Oke, tambahkan rawit utuh biar makin cakep. Untuk rawitnya boleh digunting-gunting sedikit gitu ya biar pedesnya itu makin keluar. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan ya teman-teman. Gak perlu dibalik-balik sampai berkali-kali, cukup sesekali aja. Oke, ini bumbunya udah meresap banget ya. Beneran deh ini sampai ke dalam daging ikannya, mantul banget. Oke, kita matikan apinya. Ikan masak pedas santan yang enak banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Udah deh, makan ini sama nasi putih aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan sayur, beneran deh mantuliti banget. Oke, kita pindahkan ke piring saji ya biar lebih gampang ngambilnya. Oh ya, misalnya di tempat teman-teman nggak nemu ikan kembung Banjar seperti yang saya buat, bisa diganti dengan ikan jenis yang lain ya. Misalnya ikan kembung yang biasa itu, terus ikan lele, ikan mujair, ikan bandeng juga bisa ya.
Kalaupun di tempat teman-teman juga pas nggak ada ikan bisa diganti dengan bahan lain misalnya kayak tempe, tahu juga enak ya dibumbu seperti ini. Intinya kita nggak usah ribet-ribet karena bahan apapun bisa kita olah menjadi menu yang enak untuk keluarga. Oke, tinggal ditambahin nasi putih ya teman-teman. Ini bakal mantuliti banget. Kali ini aku nggak nambahin sayur ataupun lalapan dah, nggak sabar lagi nunggu ngambil sayur jadi aku mau makan pakai ini aja. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita awur-awur ya. Beneran mantul banget nih teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman suka males makan ikan bandeng karena banyak durinya? Nah, di sini kita akan bagikan trik masak ikan bandeng yang enak, gurih, dan pastinya aman dari duri-durinya. Oke, langkah pertama kita bersihkan sisik dan isi perut ikan ya. Lanjut rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu bilas, baru kemudian kita buat kerat-keratan seperti ini ya. Kerat-keratannya itu jaraknya harus deket banget, biar tulangnya atau duri-durinya itu ikut kepotong dan nanti tuh hasilnya bakal renyah gitu ya karena proses pemasakan. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 siung, garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuknya pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita boleh tambahkan air. Lalu kita akan tutup dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri saya menggunakan ID Live yang IL220A ya teman-teman. Ini tuh menghaluskan bumbu dengan cepat. Ini cupnya ada 3 ya teman-teman. Ini yang sedang, jadi ada yang kecil dan besar. Oke, hasilnya super halus dan lembut. Lanjut kita panaskan wajan dan masukkan ikan bandengnya. Untuk wajannya saya pakai wok pan dari ID Live yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini anti lengket, teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata banget sehingga saat kita masak itu bisa cepet selesai ya, nggak lama-lama di dapur. Oke, lanjutkan. Kita tuang bumbu halusnya. Bisa dilihat ya, ini asli halus banget bumbunya. Ratakan, baru kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 450 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai bumbunya tercampur merata. Dan ikannya matang ya. Boleh diaduk sesekali, tapi jangan terlalu sering biar ikannya nggak hancur. Atau boleh cuman disiram-siram seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu merata. Asli ini wangi banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Oke, setelah matang kita boleh keluarkan ikannya. Baru kemudian balurkan. Ini ada tepung beras. Ini tujuannya sih biar nanti saat kita goreng tuh minyaknya nggak meletek-meletek atau muncrat-muncrat ya. Dan yang pasti hasil ikan gorengnya tuh jauh lebih renyah. Kita boleh balur secara merata ya, di bagian sisi yang di bawah juga kita balurin.
Ini nanti saat kita goreng ikan asli aman banget, nggak perlu takut minyaknya meletus-meletus. Langsung aja ya, kita goreng dalam minyak panas sampai matang dan kering kecoklatan. Tuh kan minyaknya anteng banget, kita nggak perlu takut. Goreng ikan lagi. Tuh hasilnya sangat cakep dan renyah. Kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini siap disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Ini anak-anak pun gak akan takut lagi makan ikan bandeng. Kita akan coba buka. Tuh kan, asli ini super gurih dan dagingnya juga lembut ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar. Dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita